demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk akademi yang terdiri dari observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Mutmainah dari SD Plus Darul Ulum Jombang, Sulistia Antaryani dari SMA Darul Ulum 2 unggulan PPPT, Kita Nurfaiha dari SD Plus Darul Ulum Jombang. Selamat menyaksikan. Sebelum Bu Iin melakukan coaching, saya ingin menyampaikan dan mengajukan beberapa pertanyaan dulu supaya nanti proses coachingnya Bu Iin itu berjalan sesuai dengan alur. Bu Iin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah nanti sesuai dengan kompetensi yang Bu Iin inginkan, itu ya Bu. Nah, ini Bu, yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa nih Bu yang akan Bu Iin kembangkan pada coaching kali ini? rencananya potensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, Bu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang Baik. Nah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Iin kembangkan secara spesifik Bu Iin dari yang ingin diobservasi pada kali ini? rencananya sih mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbeda. Oh, baik. Kemudian yang terakhir juga ya, indikator yang bagaimana yang Bu Iin inginkan dalam proses coaching kali ini? Nah, rencananya sih nanti saya ingin menggunakan alur cerita, Bu, kemudian saya ingin mencarikan solusi untuk coaching saya. Jadi Bu. Ya, berarti selain menemukan solusi juga mencari langkah-langkah gitu Bu ya. Oh iya itu. Apa namanya langkah-langkah penyelesaian Bu ya. Baik, baik Bu Iin, demikian dulu indikatornya sudah saya catat ya Bu Iin ya. Setelah ini silakan untuk melakukan coaching dan fungsi itu nanti saya yang akan mengamati. Terima kasih Bu Iin. Sampai ketemu lagi Bu Iin di kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Iin. Satu berdiri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Iin hari ini? Baik, jadi di sini saya mengundang Bu Iin di sini untuk membicarakan masalah yang Bu Iin sampaikan waktu ini. Bisa dijelaskan Bu Iin masalah apa itu Bu Iin? Jadi Bu Iin, saya berikan bisa melakukan tugas misalnya itu mereka terkendala waktu, tidak bisa melakukan artinya ada beberapa siswa itu yang membutuhkan karena soal itu juga saya buat kayak gitu, maksudnya jumlah nomornya juga dari mana, kesulitannya juga selesai. Jadi saya ingin beberapa hal itu harus diamalkan. Oh, jadi Bu Iin ini masalahnya mengenai ini ya, pengumpulannya tepat waktu. Jadi sudah melakukan berikan soal pendek, tapi murid juga masih mengumpulkan waktu. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu dilakukan? Ya, yang pertama dengan memberikan soal sebelumnya. Yang kedua, jumlah soalnya itu sudah saya hitung. Yang ketiga itu sudah bisa dilihat di
adakah pola-pola tertentu Ibu? Apakah sesuai karakteristik siswa itu seperti apa, atau backgroundnya seperti apa, bisa diceritakan? Di kelas itu ada siswa yang yang sedang, nah untuk soal-soalnya itu rata, maksudnya dikerjakan oleh semua siswa. Kira-kira untuk sudah katanya itu sudah. Nah, kira-kira kalau diberi soal yang langsung dijawab, misalnya soal lisan langsung dijawab secara lisan, Atau soal itu materi mungkin bisa, karena apa namanya konsep teori bisa dianalisis. Tapi kalau untuk keguruan mungkin butuh waktu untuk menghitung. Jadi kekurangannya itu perlu waktu yang lebih panjang. kekurangannya perlu waktu yang lebih panjang ya. Kalau Kita soal itu. lalu ini ya Bu ya. Berarti kalau secara lisan tidak mencukupi Bu ya dari kedua waktu. Kira-kira Ibu perlu nggak diberi tambahan jam? Bisa diberi waktu, misalkan tidak dikumpulkan di hari itu, tapi bisa sesuai dengan kesepakatan, misalkan 1 hari atau 2 hari bisa. Tapi ada beberapa anak yang mungkin kurang paham sehingga mereka dari melakukan tugas itu kan Jadi langkah-langkah sudah dilakukan Bu ya. Sepertinya kalau saya memberi saran Bu ya, lebih mendekatkan diri kepada anak-anak, lebih approach ke anak-anak. ya, sepertinya mungkin bisa saya lakukan dengan membuka soalnya sesuai dengan level kemampuan mereka. Misalkan level itu soalnya yang agak susah gitu. Kemudian yang level 9 ya yang biasa-biasa saja. Kalau yang level rendah itu soal-soal yang mudah bagi level yang Nah, itu berarti kita kesulitan siswa Bu ya. Nah, ya, ini kan sudah kita mengungkap Bu ya. Ini rencananya sudah. Nah, kira-kira nanti siapa yang akan bertanggung jawab untuk masalah itu semua? ya, nanti saya yang pertama memetakan anak-anak ini ya, sedang, rendah, tinggi. Kemudian menyusun soalnya mudah, sedang, dan sulit. Terus nanti saya minta teman sejak saya untuk menelaah gitu ya. Menelaah kira-kira soal ini sesuai pekerjaan seperti itu. Sekali yang saya terapkan, sebelumnya saya bisa menyusun soal atau tugas. Bu, kita sudah pelan-pelan sudah kita temukan Bu ya. Nah, nanti ini rencananya kita bisa ketemu lagi kapan untuk membicarakan perkembangan siswa-siswi itu? Saya rasa sesudah saya melaksanakan penugasannya ini ke anak, saya ingin lihat hasilnya itu. Kalau memang anak ini hasil, nanti kemungkinan anak tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu karena sesuai dengan kemampuannya. Kalau mungkin soal yang sulit bagi mereka itu mereka kurang percaya diri untuk menyelesaikan
potensi siswa akan meningkat ketika level soal itu. Ya, lebih baik. Terima kasih Bu sudah mau membicarakan masalah hari ini. Bagaimana perasaan Bu Lili? Terima kasih sebelumnya bisa ini atas coaching hari ini. Saya merasa senang karena sudah menemukan solusinya terhadap permasalahan dan saya jadi tahu solusi maupun langkah-langkah yang saya akan lakukan terhadap siswa saya. Terima kasih Bu ya. Senang sekali bertemu Bu Lili hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saat ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bagaimana Bu Lili proses coaching yang sudah dilakukan? Alhamdulillah ketika tadi prosesnya berjalan lancar dan menyenangkan. Menyenangkan ya, baik. Nah, sebelum kita ini ada beberapa hal yang saya tanyakan dari terkait proses coaching tadi. Nah, apa Bu Lili yang sudah dilakukan selama proses coaching tadi untuk terkait dengan indikator terkait kompetensi Bu Lili? Tadi itu saya sudah menanyakan, saya sudah menggunakan alutsista pertama itu tujuan, kemudian identifikasi masalah, masalah aksi, serta tanggung jawab kita. Sehingga si coach ini bisa menemukan langkah-langkah dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kita. Baik Bu Lili, dari data yang sudah saya dapat tadi ya Bu Lili ya, tadi kompetensinya Bu Lili kan menggunakan aktif Iya. dan pertanyaan yang berbobot ya Bu Lili. Iya, Tadi setelah saya amati sebagai observer tadi, nampaknya Bu Lili sudah melaksanakan kompetensi Bu Lili. Jadi ketika Bu Lili tadi dia menyampaikan permasalahannya, Bu Lili tadi sudah menjadi mitra yang aktif, kemudian Bu Lili juga sudah melaksanakan ini pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Lili tadi itu bisa menyelesaikan bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita alami itu Bu Lili. Nah ini Bu ya, jadi kesimpulannya tadi sudah sesuai dengan hal kita ya Bu Lili ya, tujuan identifikasi dan aksi dan permasalahan. Nah sebelum kita tutup Bu, kompetensi apa lagi Bu Lili yang ingin Bu Lili kembangkan ya? Bu, ini sepertinya saya mendalami lebih dalam lagi tentang alutsista, Bu. Karena untuk membuat tujuan, identifikasi masalah, kadang-kadang memang dari si coach itu berbeda-beda ya, coach di supporting berbeda-beda. Jadi nanti saya ingin mendalami lagi agar nanti coach selanjutnya saya bisa lebih baik lagi, lebih lancar lagi. Baik Bu Lili. Nah semoga proses coaching berikutnya akan lebih baik Bu Lili ya, dan Bu Lili meningkatkan kompetensi memahami algoritma yang memudahkan. Terima kasih ya Bu Lili ya, hari ini sudah berhasil melaksanakan coaching. Semoga Bu Lili selalu sukses ya Bu Lili ya. Terima kasih sudah berhasil coaching dari Bu Lili ya Bu. Semoga Bu Lili selalu sukses. Sekian Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu yang lengkapnya. Tapi spesifiknya yang mana? Kalau yang spesifiknya ini saya yang ini aja Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berikut. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh dalam proses coaching ini, indikator ketercapaian. Untuk indikator pencapaiannya, saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan menemukan juga langkah-langkahnya dari dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik kita itu saja pertanyaan dari saya sebelum itu melakukan coaching, dan semoga saat itu melaksanakan coaching itu selalu mengingat yang bersama sama, semoga coachingnya bisa berjalan. Amin ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Rita. Bagaimana kabarnya Bu Iin? Alhamdulillah baik Bu Rita. Alhamdulillah. Iya, Bu Iin tadi menghubungi saya ya untuk melakukan coaching ya Bu. Iya benar. Iya, ada apa ini Bu Iin kok tadi menghubungi saya? Ada Iya. masalah apa? Ini Bu Rita, saya akan mengajar kelas 1. Nah ini di kelas 1 kan siswanya ini sekitar 26 siswa. Nah separuh dari itu sekitar 10 siswa itu tidak bisa membaca. Masih bingung gitu Bu Rita kalau melihat guru masih terbalik-balik juga. Kemudian benar ya, memang di TK itu tidak mewajibkan untuk bisa membaca. Akan tetapi kalau sudah masuk kelas 1 itu biasanya mereka itu sudah disuguhi oleh beberapa buku yang bacaannya sangat luar biasa. Iya, iya. Ya, jadi mungkin nanti prosesnya di kelas pasti menghambat sebagian yang belum bisa membaca itu. Oh begitu ya, jadi permasalahannya Bu Iin ini 10 dari 26 siswa itu masih belum bisa membaca ya Iya, Bu Iin ya. Nah menurut Bu Iin apa Bu kira-kira penyebab mereka itu kok belum bisa membaca? Penyebab yang pertama memang dari TK-nya tidak diwajibkan membaca berita, memang tidak diharuskan, jadi memang tidak wajib ya yang pertama. Kemudian yang kedua, sepertinya dari wali murid sendiri itu menyerahkan semuanya kepada gurunya, jadi mungkin ini yang menyebabkan ini belum semaksimal mungkin dilakukan oleh keduanya. Jadi kurang ini kita kurang optimal. Oh begitu ya. Baik, jadi memang itu penyebabnya ya. Lalu sejauh ini apa yang sudah Bu Iin lakukan? Yang pertama yang sudah saya lakukan itu ini Bu Rita, saya sudah mengajarkan ke 10 anak tersebut cara membaca dengan menggunakan kartu bergambar tadi. Kemudian saya juga melakukan ini permainan edukatif agar mereka bisa membaca, namun belum sempurna Bu Rita, belum bisa maksimal. Baik, tadi sudah ini ya, berarti Bu Iin sudah dengan kartu bergambar itu Bu Iya. Iin ya, bagus sekali Bu Iin. Kira-kira dari permasalahan tadi yang anak tidak bisa membaca, itu Bu Iin apa yang ingin Bu Iin lakukan untuk bisa apa ya anak-anak ini bisa membaca begitu dari 10 anak ini Bu Iin? Mungkin saya akan memberikan jam tambahan Bu Rita. Saya akan memberikan jam tambahan setelah pulang sekolah. Nah, sekolah kita kan full day ya Bu Rita. Namun untuk kelas 1 ini masih pulang jam 2. Jadi nanti mereka yang belum bisa membaca terpaksa saya beri jam tambahan sekitar jam 2 sampai jam 3. Oh begitu ya. Kemudian untuk selanjutnya juga saya akan menghubungi pihak wali murid untuk mendukung ini agar kita bisa berkoordinasi, kolaborasi, saling membantu, saling mengembangkan ini baca murid-murid yang belum bisa. Dan saya minta kerjasamanya wali murid tersebut. Serta nanti rencananya saya akan meminta bantuan kepada guru-guru kita, guru yang lain, karena saya ingin membentuk kelompok kecil-kecil agar lebih efektif dan lebih intens kita. Baik, tadi solusi yang ditawarkan Bu Iin tadi sangat bagus sekali ya Bu Iin, ya luar biasa. Jadi Bu Iin tadi
tambahan gitu ya untuk 10 anak tadi ya Bu Iin ya, luar biasa sekali Bu Iin. Nah dari upaya-upaya Bu Iin tadi, kira-kira siapa Bu Iin yang akan bertanggung jawabnya? Bu Iin ini butuh dukungan dari siapa saja untuk mengatasi solusi dari permasalahan ini? Pertama, tentu saya yang akan bertanggung jawab. Pertama, saya akan menghubungi kepala sekolah dulu, berkoordinasi dengan beliau, meminta izin untuk tambahan tersebut. Kemudian saya akan melaporkan kepada kurikulum juga mengenai jam tambahan tersebut. Saya juga ingin meminta bantuan kepada guru lain. Saya juga akan menghubungi beliau semua. Bagus sekali Bu Iin. Jadi langkahnya ini Bu Iin mau menghubungi kepala sekolah gitu Bu ya, karena bagaimanapun orangnya kan yang bertanggung jawab mengambil keputusan di sekolah ini sangat tepat sekali Bu Iin solusinya Bu Iin. Tapi Bu Iin juga sudah meminta ke wali murid juga ya bantuan dan guru-guru. Nah Bu Iin tadi Bu Iin sudah mengungkapkan solusi dan langkah-langkahnya ya Bu Iin ya. Nah menurut Bu Iin ini bagaimana? Apakah nanti ini permasalahan yang anak tidak bisa membaca tadi sudah bisa diatasi ya Bu Iin ya dari solusi yang Bu Iin tawarkan tadi? Saya berharap seperti itu Bu Iin. Ya, karena tadi memang langkahnya sangat tepat sekali menurut saya. Nah ternyata Bu Iin tadi sudah berkomitmen dan sudah yakin kalau permasalahan akan terselesaikan ya Bu Iin. Nah tadi Bu Iin datang ke saya tadi kan masih istilahnya galau Bu Iin ya. Tapi iya, bagaimana Bu Iin setelah kita tadi ngobrol, apakah Bu Iin sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Iin? Alhamdulillah Bu Gita. Tapi kan memang saya menelpon Bu Gita karena saya masih bingung bagaimana ini cara mencari solusinya kepada siswa saya masih kelas 1 ini. Nah setelah ngobrol banyak dengan Bu Gita tadi, saya sudah seperti lega sekali Bu Gita, seperti Asia sudah mencair gitu Bu Gita. Memang sebenarnya Bu Iin ini hebat loh, sudah punya solusi sendiri loh sebenarnya yang Bu Iin ya. Baik. Nah berarti kesimpulannya Bu Iin sudah ini Bu ya, permasalahannya sudah terselesaikan gitu ya Bu ya. Tinggal nanti aksinya saya minta dihubungi dikasih kabar gitu bagaimana perkembangannya gitu. Baik Bu Iin, apa ada lagi yang ingin Bu Iin sampaikan atau tanyakan? Mungkin bisa ketemu lagi ya Bu Gita ya. Oh baik ya Bu Iin, nanti saya kabari ya Bu Iin ya. Terima kasih, semoga selalu ya Bu Iin. Terima kasih Bu Gita. Ya sama-sama. Cukup ya Bu Iin ya. Ya saya kira assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam Bu Iin. Alhamdulillah kita sudah lancar kerjanya dengan Bu Iin dan alhamdulillah indikator yang tadi sebelum ujian sudah disampaikan juga sudah terlaksana dengan baik. Apa sih yang sudah dilakukan kita terkait indikator tersebut? Ya Bu, pada saat ujian tadi saya sudah melaksanakan ujian dengan menggunakan Anifita dan saya mengembangkan kompetensi pendengaran aktif, dan setelah pendengaran aktif saya mengambil kata kunci dari kunci, kemudian saya gunakan untuk mengajukan pertanyaan yang efektif seperti itu. Baik ketika menurut saya sebagai observer itu sudah bagus, sangat bagus karena sudah menjalankan coaching dengan alur kita yang benar. Prosesnya tadi ada coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul, coachingnya juga nyaman sehingga coaching bisa menemukan solusi-solusi. Alhamdulillah
Kunci saya itu lebih mengoptimalkan dirinya, kemudian bisa mencari solusi dari permasalahan yang sudah dihadapi sendiri sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan lancar karena sebenarnya sudah disesuaikan dengan kemampuan dia. Luar biasa kita sudah mendapatkan coaching kita dengan memberikan karya sehingga bisa menemukan kuncinya dan ini bisa membuat coachingnya menemukan solusi-solusi. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa ketemu pada lain kesempatan dengan berbagai pengalaman yang kita dapatkan. Ya, saya juga terima kasih Bu karena sudah dan cukup sekian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Didi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik Bu Didi. Ya. Hari ini sebelum melakukan kelas coaching ya, kita akan bicarakan dulu dari sedikit apa yang harus kita lakukan ya. Boleh Bu? Boleh Bu. Nah, nanti saat proses coaching saya akan menilai proses coachingnya apakah sesuai dengan rutin penilaian tersebut, apakah kemudian nanti sudah bisa menggunakan auditor atau belum, apakah kemudian sudah bisa menghadirkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, apakah kemudian juga bisa memetik pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti rencananya itu akan saya interview observe semuanya Bu. Nah, boleh Ibu? Boleh. Baik, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini apa? Mungkin yang saya kembangkan pada proses coaching hari ini adalah yang pertama sekali lagi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Jadi rencananya ini ada 3 kompetensi Bu ya, menghadirkan kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif ya. Nah, kira-kira yang lebih spesifik lagi yang Ibu kembangkan nanti seperti apa Bu? Iya, yang nanti saya akan kembangkan yang pertama mendengarkan aktif, ya. Yang kedua mengajukan pertanyaan yang Oke, jadi 2 kompetensi itu ya. Nah, untuk baik Ibu, jadi 2 ya. Nanti yang dikembangkan lebih spesifik yaitu mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? yang ini saya capai yaitu coaching bisa mendapatkan solusi permasalahannya dengan lebih tersebut dan dapat tahu cara-cara menyelesaikan Baik Ibu, jadi nanti yang ingin tercapaiannya yaitu pertama nanti si coaching bisa mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan serta mendapatkan solusi dari coaching itu ya. Nah, baik Ibu, ini nanti saya akan observe. Silakan Ibu teruskan nanti ya. Nah, nanti semoga proses coachingnya sukses pada Anda. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Kita. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Alhamdulillah. Seperti kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan bertemu dengan coaching. Mungkin 15 menit ke depan kita akan melakukan coaching. Sudah siap Bu Kita? Insya Allah siap Bu. Baik Bu Kita.
apa yang ingin kita diskusikan hari ini pada podcast kita kali ini? Ya, ini saya mempunyai permasalahan dulu. Ini kan saya remaja di kelas 4 ya. Ini saya punya permasalahan di mana murid saya itu Bu, dia masih suka membuang sampah sembarangan. Jadi terutama di laci meja itu masih sering saya temukan banyak sampah di situ. Padahal di depan kelas itu juga sudah ada tempat sampah. Nah, ini saya ingin mencari solusi bagaimana mengatasi murid-murid saya ini supaya tidak membuang sampah sembarangan. Baik, kita tadi sudah menyampaikan bahwa murid-murid itu belum bisa membuang sampah pada tempatnya. Jadi yang kita inginkan terhadap muridnya itu bagaimana? Ya, saya inginnya murid-murid saya itu bisa membuang sampah di tempatnya Bu ya. Dan apalagi kalau di depan kelas itu kan memang sudah ada tempat sampah di situ. Tapi tempat sampahnya itu ditutupi oleh ada tong, ada tutupnya begitu Bu. Nah, anak-anak itu masih juga sering membuang sampahnya itu tidak di dalamnya, tapi di atas tutupnya itu. Nah, saya pengennya juga anak-anak bisa tertib, artinya membuang sampah ya di tempatnya, bukan hanya di tempatnya di atasnya, tapi ya di dalamnya gitu, tanpa diingatkan gitu. Jadi yang ingin kita inginkan terhadap murid-murid kita itu adalah ingin siswanya bisa membuang sampah pada tempatnya. Ya, dalam artian bukan di atas tutupnya, tapi masuk ke dalamnya. Kalau dibuat secara 10, ya satu itu kita tidak terlalu menginginkan, kemudian secara 10 kita sangat menginginkan. Sekarang ini posisi kita di bagian yang mana? Dari satu Kalau untuk menginginkan ya saya di posisi kalau saat ini ya Bu, saya posisi 7 Bu, karena memang ya sebenarnya sudah ada anak yang membuang sampah di tempatnya, tapi ya masih ada yang belum. Jadi saya ingin mengingatkan ke 10 Bu. kita ingin semua anak bisa membuang sampah pada tempatnya. Oke, menurut Bu kita hal apa yang akan kita lakukan agar anak ini bisa membuang sampah pada tempatnya? Karena sudah menjadi kebiasaan mereka, ada beberapa yang masih membuang di atas sampah. Ya, baik Bu, yang pertama saya akan mengingatkan mereka untuk terus-menerus mengingatkan ke anak-anak yaitu ya untuk membuang sampah di tempatnya gitu. Dan misalnya nanti ada anak-anak yang ketahuan melanggar dari yang kelas itu, maka saya akan melakukan restitusi Bu, biar tidak berulang lagi gitu. Selain itu nanti saya akan Bu, di tengah-tengah pelajaran mungkin ya saya akan menayangkan video tentang bahaya dari sampah Bu. Sehingga harapan saya ketika anak-anak itu tahu bahwa membuang sampah itu maksudnya membuang sampah tidak di tempatnya itu sangat berbahaya dan sangat merugikan orang lain, maka timbul kesadaran dari mereka untuk bisa membuang sampah di tempatnya. Ada hal lain lagi yang perlu disampaikan ke anaknya agar anaknya bisa membuang sampah pada tempatnya. Selain dari 3 hal tadi, yaitu menerapkan keyakinan keras, kedua melakukan restitusi bagi yang melanggar, kemudian yang ketiga menanyakan video. Ada hal lain lagi? Ini Bu, kalau untuk di anak-anak insya Allah itu ya Bu, tapi untuk tindak lanjutnya ini saya ingin konsultasi juga ke ibu kepala sekolah gitu ya, agar nanti tema proyek yang akan kita ambil itu dengan ini Bu, temanya tentang mengatasi
bisnis sampah gitu. Jadi biar anak-anak itu bisa lebih terbiasa melalui kegiatan proyek yang akan kami rencanakan gitu. Jadi intinya saya mau usul ke kepala sekolah gitu ya. Nanti temanya itu ya, tentang kelola bumi lestari itu kan ada ya. Jadi nanti biar anak-anak bisa sekaligus itu praktek apa ya, mental gitu ya, supaya mereka bisa membuang sampah secara terbiasa di tempat sampah. Baik, tadi sudah disampaikan kerjasama dengan kepala sekolah untuk tema proyeknya itu sampah kelola sampah. Seberapa yakin ini akan bisa membuat siswa kita mau membuang sampah pada tempat ini, membuat skala 1 tidak yakin, 10 begitu yakin. Kalau kita sendiri posisinya Kalau saya insya Allah yakin 10 anak-anak bisa terbiasa seperti itu, karena proyek ini kan tidak dilaksanakan hanya di kelas saya, tapi ini kan mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 dan anak-anak juga dipantau di situ ada kegiatan tindak lanjutnya. Dan di dalam proyek itu kan ada tentunya ada tahap aksi juga, ada tahap kontekstual. Di situ anak-anak nanti akan tahu bahaya membuang sampah. Di aksinya kan juga ada bagaimana menangani sampah dan lain-lain. Sehingga saya yakin dengan proyek seperti ini dan kegiatan yang dievaluasi terus, dipantau terus oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya saya yakin anak-anak bisa lebih terbiasa. baik, kita tadi juga ada beberapa opsional untuk solusi agar siswa kita itu mau membawa sampah. Nah, yang paling prioritas yang mana ini yang dari satu perusahaan tadi. Untuk prioritasnya saya ke lestari dulu ya Bu ya. Jadi saya tetap mengingatkan anak-anak terus restitusi itu. Jadi yang saya tekankan itu dulu sampai nanti saya usul ke kepala sekolah. Kita sudah menemukan solusi dari permasalahan kita. Iya Bu. Segala perasaannya kita, Alhamdulillah Bu, tadi sebelum saya ketemu dengan Bu ini kan masih bingung ini gimana mengatasi anak-anak seperti ini. Ternyata setelah ketemu dengan Bu Lili, kita ngobrol, saya bisa ini ya Bu ya, menemukan solusi dari masalah saya sendiri. baik, tadi sebelum kita coaching di awal tadi, saya menyampaikan posisi kita seberapa ingin agar siswa kita itu membuang sampah pada tempatnya. Dari skala 7, nah sekarang sesudah coaching ini, Ibu sudah ada di posisi berapa? Saya sudah di proses dulu Bu. Ya, saya sudah lega. Lega Bu, terima kasih ya Bu Lili atas bantuannya. Baik, nanti ketemu lagi. Saya perlu pengalaman berikutnya. Ya Bu, silakan Bu. Ya, terakhir nih Bu Gita, bagaimana kesimpulannya dari coaching kita hari ini? Alhamdulillah coaching kali ini setelah Bu Lili tadi membimbing saya ya Bu ya, akhirnya dari saya yang punya masalah kemudian saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri dan perasaan saya menjadi lega Bu. Terima kasih sekali Alhamdulillah. Terima kasih Bu Gita, sampai ketemu di lain kesempatan. ya, sampai Waalaikumsalam. Berdiri. Alhamdulillah. Tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Gimana tadi setelah melakukan coaching bersama Bu Gita? Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Gita dengan menemukan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan lain-lain. Serta saya menggali potensi coaching agar menemukan solusi dari potensi. Baik, memang tadi saya sudah menggunakan bersama ya
Udin dan kita tadi sangat luas sekali wawasannya. Udin juga sudah bisa menentukan tujuan, kemudian Udin juga bisa mengidentifikasi masalah tadi ya. Lalu Udin juga mengirim kita untuk melakukan rencana aksi untuk mencari solusi-solusi yang tepat. Kemudian juga Udin juga menanyakan siapa yang bertanggung jawab. Itu semuanya sangat luar biasa sekali Udin. Dan kemudian juga saya mengingatkan tadi ada juga sudah menghadirkan general presence, kemudian pendengaran aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berubah kepada diri kita. Nah, dari sekian tadi kira-kira tadi Udin akan mengembangkan di yang langkah seperti apa lagi Yang saya ingin kembangkan kompetensi yaitu mendalami kami alur kita, maka program berikutnya saya bisa lebih. Oke, baik sekali kita jadi luar biasa sekali coaching hari ini. Saya juga mendengar bersama tadi. Terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan baik. Terima kasih juga, saya sangat terima kasih sebagai observer di sini. Saya bisa menggunakan beberapa dengan tadi juga sangat luar biasa sudah terpenuhi semuanya. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.